ternyata ya kalau menurutku ini mungkin receh gitu ya, yang sederhana banget yang tak tulis, ternyata ada orang yang bisa mengambil hikmahnya. Jadi pesanku ya ke teman-temaniku, jangan nggak pede lah gitu ya, selama kita menulisnya itu dari hati, terus kita juga ingin menyampaikan pesan kebaikan gitu ya, nggak apa-apa gitu ya, percaya diri aja seperti itu. Jawa Timur, dan kita akan mendatangkan langsung beliau untuk malam ini. Nanti kita tunggu. Sebelum beliau hadir, saya bacakan dulu ininya ya, latar belakang beliau. Jadi Ketua Wilayah FLP Jawa Timur ini namanya Novi Istina ya, atau biasa dipanggil Bunda Novi, kelahiran November 1981 di Lumajang dan sekarang masih berdomisili di Lumajang. Beliau ini alumni Universitas Negeri Malang yang berada di fakultas atau jurusan Sastra Indonesia, Pendidikan dan Bahasa dan Sastra Indonesia ya. Lulus tahun 2009, kemudian punya banyak pengalaman ya, pengalaman pendidikan yang non formal seperti seminar, kemudian kursus, training dan seterusnya. Nah, beliau ini juga ternyata punya banyak pengalaman organisasi. Ada di mulai dari himpunan sampai ke Forum Lingkar Pena yang sekarang digeluti beliau, dan kebetulan beliau sekarang menjabat sebagai ketua wilayah sampai tahun 2021. Untuk pengalaman kerja, beliau pernah menjadi mentor bahasa Indonesia ya, mentor bahasa Indonesia di salah satu bimbingan belajar, kemudian pernah menjadi wali kelas dan guru mata pelajaran bahasa Indonesia di SDIT Insan Permata Malang, kemudian pernah juga menjadi menjadi kepala sekolah juga pernah beliau, dan prestasinya pernah lumayan sih untuk ininya, beasiswa ya atau prestasi yang pernah dicapai ya, baik itu yang lokal maupun yang nasional. Dan dari 2012 sampai tahun 2020 ini sudah ada ya belasan lah ya, sudah belasan karya-karya beliau, baik yang itu buku solo maupun buku antologi. Kemudian pernah sering juga menjadi diundang sebagai narasumber maupun juri di berbagai agenda ya. Nah, sebelum beliau hadir, itu sekilas dari saya. Nanti kita akan korek informasinya lebih detail bersama beliau di 1 jam lebih dekat bersama Ketua FLP Wilayah Jawa Timur. Sip. Oke, selamat malam. Oke, kali ini kita udah balik di ini ya, di YouTube channelnya FLP Jatim. Kita sudah kedatangan tamu kita, Bunda Novi. Tadi sudah saya bacakan sedikit narasi tentang beliau seperti apa. Nanti kita tanya-tanya lebih lengkapnya dengan beliau. Selamat datang Bunda Novi. Apa kabarnya untuk hari ini? Selamat datang Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, baik. Ya seperti yang tampak di kamera. Oke. Dan mudah-mudahan juga hatinya ya. Amin. Keseharian sekarang apa Bunda? Sekarang apa ini. Ya? Kalau ditanya keseharian apa, bingung ini. Kesibukan mungkin ngisi mentor menulis, atau mungkin lagi ngerjain draft buku, atau mungkin lagi mempersiapkan sesuatu yang besar, atau gimana? Ya, alhamdulillah ini ya. Yang pertama tentu saja aktivitas prioritas pekerjaan sebagai ibu rumah tangga itu pasti. Yang kedua
ini sedang ada 2 draft naskah yang sedang dikerjakan. Yang satu Blackpink for Uhti, dan satu lagi itu, tak kasih bocoran nggak ya? Ya, nggak, Ini memang temanya aja mungkin, sedang temanya fokus, aja mungkin. bukan bucin, Bukan. bukan bucin yang kedua. Kita memang sedang project untuk tulisan-tulisan bertema milenial sih, gitu. Terus insya Allah pertengahan bulan ini akan pre-order buku memoir terbaru gitu ya, yang insya Allah judulnya Prank dan Hadiah untuk Allah itu. Dan ini sekarang lagi mempersiapkan launchingnya Awan Hijau Publishing. Jadi alhamdulillah cita-cita yang sempat tertunda bisa tereksekusi di tahun ini, gitu. Itu sejak kapan punya Kok ide garing buat sih? buat itu apa namanya, buat awan publishing atau awan apa namanya? Awan Hijau Awan hijau. Publishing. Itu Awan Hijau, uh, uh, Awan itu Hijau dirancang Publishing. sejak tahun kapan? Ya, sebenarnya itu sejak 2019 sudah saya rancang. Waktu itu pas perjalanan ini ya, dari pelatihan konselor remaja di Jogja, sempat oret-oret gitu ketika perjalanan di kereta gitu kan. Biasanya kan di kereta tuh boring ya, jadi ada ide untuk coret-coret gitu, coba coret-coret. Pas yang kebayang kok awan gitu ya, cari tuh filosofinya awan yang harapannya bisa mengayomi, melindungi gitu ya, memayungi seperti itu. Terus apa nih kira-kira yang supaya unik gitu, yang juga mengandung filosofi gitu ya. Nah, akhirnya diangkatlah nama hijau itu, terinspirasinya dari gini sih, kami punya misi besar gitu ke depan. Harapannya lembaga ini tidak sekedar profit oriented duniawi gitu ya, tetapi juga profit orientednya ke akhirat gitu ya, yaitu ya ujungnya ke surga seperti itu. Dan nama hijau ini menurut saya mewakili surga seperti itu, seperti yang digambarkan dalam Al-Quran. Itu gitu saja sih. It's so simple. Iya. Terus ini Bunda, sekarang kan Bunda jadi ini ya, jadi masih menjabat sebagai ketua wilayah FLP Jawa Timur. Nah itu gimana sih rasanya sebagai ketua yang dengan apa namanya, menakodai beberapa orang yang sifatnya beda-beda, kepribadiannya mungkin ya seperti itu, dan itu seperti apa rasanya? Curhat ini ntar saya ya. Ya nggak apa-apa, nanti Tantangan sih, tantangan tersendiri sebagai seorang pemimpin. Ya itu tantangan tersendiri. Namanya juga seorang pemimpin itu kan memang harus bisa menjadi leader, dan nampaknya saya juga masih belajar ya. Apalagi 6 bulan pertama saya masih harus bertaaruf dengan masing-masing karakter teman-teman yang ada di pengurus begitu. Ya pakai filosofi main layang-layang aja, nggak terus-terus dikencengi gitu ya, tapi juga kapan ditarik juga ulur. harus ya dilonggari, tarik ulur lah seperti itu. Dan intinya juga ngemong sih sebenarnya gitu ya, ngomong itu gitu sih. Itu kan Dan nggak banyak usah terlalu digawe baper gitu lah. iya. Terus sejak kapan sih Bunda kenal dengan FLP? Itu dari tahun kapan? Terus siapa sosok pertama yang akhirnya membuat seorang Bunda Novi masuk dalam dunia FLP? Itu siapa? Sebenarnya kalau ditanya sejarah awal masuk FLP itu malu ya. Malunya apa? Karena saya itu pernah dapat julukan ketua FLP ranting UM yang gagal. Jadi ceritanya begini, ini nggak apa-apa ini saya dongeng ini. Iya nggak apa-apa. Ya, 2003 saya itu suka menulis itu kan sejak kecil, nulis di buku harian yang ada gemboknya gitu ya. Terus saya punya temen tuh kuliah di Brawijaya, tahu bakat saya gitu ya. Dia ketua FLP
Malang pada saat itu. Terus diajaklah saya bergabung di FLP Malang tahun 2003. Ilham SMP apa SMA itu? 2003 saya masih SMP kayaknya. Oh, tak kira SD, SD. SD kayaknya Oh, SD 2003. ya Allah. Tahun iya, 2003. ya 2003 masih SD itu. Astaga. 2003 itu diajak gabunglah FLP sama Hmm. ketua FLP Malang itu. Namanya Pak Dadang ya. Dari situ setiap 2 pekan sekali kita ada sharing karya di basement FEUB pada saat itu. Saya termasuk orang yang sangat tidak pede mempublikasikan tulisan saya, tapi pada saat itu yang membuat saya memiliki kepercayaan diri gitu ya. Ada seorang anak usia kelas 5 SD gabung di FLP. Waktu sharing karya itu dia pede sekali gitu ya mempresentasikan karyanya. Dari situ saya terlecut, anak itu kelas 5 SD aja berani, maksud aku nggak pede gitu ya, sampai kapan gitu. Masih ingat namanya, Apalagi Bunda? enggak ingat namanya. Apalagi pada saat itu kan embel-embelnya mahasiswa sastra Indonesia masuk gak iso nulis gitu Iya, ya, iya, seperti iya. itu menjadi beban tersendiri gitu ya bagi saya pada saat itu. Sampai akhirnya 2005 itu ini apa, ada dosen baru ya masuk di UM gitu, yang beliau tuh aktif di literasi kampus pada saat itu. Ngobrol-ngobrol nyambung, terus loh Novi di FLP gitu. Ayo gimana kalau misalnya kita buat FLP ranting UM gitu ya. Akhirnya saya coba tanya-tanya tuh ke ketua cabang, terus ketua cabang, iya saya ACC, silakan langsung kontak ini aja pusat. Pada saat itu belum ada HP ya. Ada sih tapi masih HP jadul yang Nokia Ya, itu, yang paham. enggak semua orang punya gitu ya, Nokia Simen gitu, enggak semua orang. Masih layar kuning? Terus enggak sih, aku sudah yang waktu itu sudah yang putih, waduh, Iya, 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 iya. monokrom. Terus itu anu aja, pada intermezzo ya, Ham ya. Saat itu ini apa, musimnya wartel ya, telepon dari wali, Wartel, dikasih ya. nomornya ini kontak aja pengurus harian FLP pusat gitu. Pada saat itu saya masih ingat, saya kontak kantornya itu, terus diarahkan ke Mbak Azima Rahayu selaku ketua harian pada saat itu. Nggak tahu sekarang kok nama Mbak Azima Rahayu sudah nggak muncul ya di FLP, entah kemana, saya juga kurang tahu. Nah saat itu terus saya dikasih ini apa namanya, informasi bahwa nanti akan dikirimkan draft ADART begitu. Terus disuruh untuk gabung di milisnya FLP. Jadi zaman itu nggak ada grup WA, tele gitu ya, yang adanya itu milis gitu ya. Akhirnya saya dimasukkan gabung di grup milis itu, dan ngeceknya pun itu nggak bisa setiap hari gitu ya. Kita harus ke warnet juga, ada informasi apa nih tentang FLP begitu. Jadi saking itunya ya. Terus habis itu kita dapat kiriman draft ADART itu lewat pos. Jadi ya draft apa Berupa ya? cetakan. Hard copy gitu ya, dikirimkan itu langsung kami pelajari, saya konsultasi ke dosen saya, ya sudah ayo dikumpulkan gitu, undang ketua FLP Malang. Akhirnya beberapa teman-teman yang aktif di FLP yang dari UM kita kumpulkan, termasuk Dek Fauzia ya, Dek Z itu, Dek Fauzia Rahmawati itu termasuk. Kita rapat kecil, ada 3 dosen pada saat itu yang mendampingi, yang siap untuk menjadi pembina gitu ya. Terus akhirnya secara aklamasi ketiban sampurlah saya menjadi ketua FLP UM yang pertama itu. Dan serunya pada saat itu kita benar-benar kayak mentoring menulis itu kayak kuliah gitu ya. Sampai yang ikut FLP UM tuh banyak gitu ya. Satu kelas itu full kadang tuh setiap Kamis sore gitu. Jadi ya kayak kuliah gitu, karena memang langsung dosennya ya yang jadi pembina begitu. Jadi kelas cerpen kayak gitu, terus kelas isai sendiri, ada kelas penelitian pada saat itu gitu ya. Sampai akhirnya dari 2005 ya, 2007 saya lengser. 2007 saya lengser, saya menikah, itu mulai agak-agak vakum. Masih
teman-teman, tapi seringkali jarang hadir gitu ya. Sampai akhirnya 2008, 2009 sudah lost contact. 2009 ingin gabung lagi karena saya satu sekolah sama ada guru baru pada saat itu, Pak Itu masih Masdar di Malang? Zainal itu. Masih. 2009 ketemu Pak Masdar Zainal, guru baru yang ternyata aktif di FLP gitu, dari FLP UIN. Diajak gabung lagi. Aduh, enggak wes, aku terlalu ribet dengan sekolah gitu ya, waktu itu sekolah, keluarga begitu. Akhirnya vakum lama gitu. Cuman aktivitas menulis itu waktu itu saya sempat menulis buku ajar bahasa Indonesia. Itu yang diterbitkan di yayasan aja sih, sama Itu ikut yang lomba-lomba artikel vakum gitu. itu waktu Ya, masih sebagai wali kelas atau sudah sebagai kepala sekolah itu? saya di Malang nggak pernah jadi kepala sekolah, Oh, yang kepala sekolah berarti yang di Lumajang? nggak pernah ngajar di Lumajang, kepala sekolah di Kalimantan, Pak. Oh, wah, jauh ya. Saya salah baca berarti tadi. Kepala sekolah itu yang di Kalimantan. Oh, Di berarti Lumajang saya nggak pernah pernah di ngajar. Kalimantan juga. Iya, di Kalimantan. Itu Dan dari lucunya di sana juga ketemu lagi sama orang FLP Tarakan, muter-muter ya. Sempat mau mendirikan FLP ini, apa namanya, wilayah ya, Kalimantan Utara begitu. Cuman karena Tarakan ini nggak aktif, akhirnya nggak di ACC seperti itu. Jadi, wes bulet aja sama orang FLP, mau melarikan diri dari FLP itu kayak nggak bisa. Terus 2000 berapa? 2000 kembali ke Lumajang 2012 ya. Terus baru buat komunitas sastra sih, waktu itu diskusi sastra, novelnya Mbak Asma Nadia, Cinta di Ujung Sajadah, itu sama teman-teman komunitas dan beberapa muslimah ya. Terus dipikir-pikir kok gini-gini aja ya, cuman diskusi begitu. Terus aku ingat, oh iya, kenapa ya nggak colek FLP buat FLP Lumajang. Terus aku ini apa ngepoin Facebooknya Dekzi gitu ya. Dekzi kan dulu waktu di UM itu sekretarisku gitu. Terus Dekzi kayaknya masih aktif tuh di FLP. Terus tak lihat dia sudah jadi wakil ketua wilayah ya pada saat itu 2015. Ya udah, terus tak inbox, terus ini kontakan. Oh ya Mbak, ini kalau memang mau apa buat cabang nanti tak sampaikan ke ketua wilayah sebagai bahan pertimbangan gitu. Soalnya kan dulu Mbak Novi pernah jadi ketua FLP UM, mungkin itu nanti bisa menguatkan. Ya sudah, saya tunggu cepet kok prosesnya, paling cuma 1 pekanan gitu langsung Desi ngabari. Pekan depannya langsung tur ke Lumajang dan sudah dengan membawa SK. Itu berarti FLP zaman, kalau Lumajang. 2015 berarti zamannya Pak Rafiq berarti. Iya, periode pertama beliau. Setelah pemilihan di rumahnya sendiri. Sidoarjo, itu terus ke Lumajang itu Ilham 2015 sampai saya harusnya 2017 ya selesai, tapi karena saya Januari 2017 harus meninggalkan Lumajang, ada amanah ke Kalimantan. Jadi November itu saya sudah LPJ ke teman-teman begitu. Kalau harusnya kan selesainya itu Mei kayaknya, Mei 2017. Ya, saya Tapi dipercepat. kontrak dengan yayasan itu 2017 awal Januari saya harus sudah di sana. Akhirnya saya buat LPJ di bulan November insya Allah. Ya, seingat saya begitu. Ya, itulah perjalanannya. Dan di 2017 itu baru menelurkan solo itu setelah sekian tahun ya. Dari 2003, 2012 tulisannya yang awal. Iya, dari kalau mulai nulis yang antologi dan seterusnya itu mulai 2012 itu. Berarti. Oh iya. Itu buku pertama. Sebenarnya ada tapi saya lupa. Yang maksudnya yang buku-buku yang dulu yang diterbitkan di universitas itu saya kayak kehilangan file-filenya gitu loh. Kira-kira gitu. kalau di total nih Bunda ada berapa sih total buku
baik solo dengan antologi ada berapa? Solo aku masih 2. Solo masih 2. Iya, di Yang OTW total. Solo 2, antologinya 12. Berarti iya. Kalau mau sama yang buku ajar itu sebenarnya solo 3. Tapi itu nggak tak hitung. Harusnya Solo dihitung 2. sama-sama buku kan. Oh gitu ya. Heeh. Ya wes, 3, 12, 15. Itu selama kurun waktu berapa tahun berarti itu Bunda hitungannya? 2012 sampai 2020 itu apa apa itu dalam setahun mencetak satu buku ataukah sempat vakum, pas vakum itu nggak nulis sama sekali atau gimana? Pas vakum itu sebenarnya bukan nggak nulis, Mhm. nulis tapi ya curhatan kece gitu loh. Nah, Curhatan kece yang saya hanya baca sendiri gitu, kadang nggak saya publikasikan, nggak ngeblog juga begitu. Cuman memang gitu ya, saya itu orangnya nggak pedean saja nih. Jadi kalau, apa ya, perlu mentor, kenapa gabung mhm, di FLP itu salah satunya juga, untuk menumbuhkan kepercayaan diri, ditambah kalau mahasiswa sastra itu kan kadang kita sudah ini ya, sudah terframe, aduh jangan-jangan nanti teknik menulisku salah, belum lagi nanti PUEB-nya, KBBI-nya, mhm. maksudnya terframe dengan hal-hal seperti itu gitu loh. Walaupun sebenarnya bisa aja sih itu kayak excuse dari diri sendiri aja, sakjane begitu. Jadi akhirnya, karena ya prioritasnya mungkin ya waktu itu bukan prioritas menulis, tahu sendiri ya bagaimana di dunia pendidikan, apalagi ketika itu full day school gitu ya. Mhm. Jadi menuntut kita hampir 80% lah waktu kita di sana, seperti itu. Sehingga untuk nulis yang fokus benar-benar nulis itu nggak bisa. Jadi dari 2003 itu hanya kayak artikel-artikel aja gitu. Cerpen ada sih beberapa kayak Keangkuhan Bintang, terus apa yang pernah juara favorit Mhm. itu lama vakum, 2019 nulis lagi, itu juga maksudnya nulis-nulis ini aja ya, lepas aja gitu, sampai akhirnya gabung di FLP lagi 2014 itu, sudah mulai cari-cari event-event yang ada di Facebook kayak gitu, untuk ikut-ikut Oh iya, ini apa, 2014 lagi men-challenge rame-ramenya ini diri gitu kan, loh. ya rame-ramenya Heeh, lomba Facebook. betul, men-challenge diri gitu, ngumpulkan sertifikat online gitu dulu 2012 itu. Kayak gitu. Itu oh terus tak pikir kayaknya aku harus butuh mentor ya. Sering jalan-jalan ke toko buku, nemu Mhm. bukunya. Ini random nggak apa-apa ya ceritanya, Nggak Ham? apa-apa, nanti bakalan Bukunya lanjut kok. Oma siapa ya, aku lupa, penerbitnya Kuanta. Pada saat itu 2014 itu Kuanta kan lagi booming tuh dengan Mhm. buku-buku Islami gitu ya. Terus saya gini, ah kayaknya aku pengen bukuku diterbitkan di penerbit ini. Terus aku beli bukunya yang Oma, aku lupa judulnya apa, Subcinta Oma apa gitulah. Itu dia semacam memoir tapi yang nulis itu nenek-nenek usia 60 tahun gitu. Terus setelah tak baca, belakangnya itu ternyata dia ikut kelas menulisnya akademi menulisnya Brili Agung pada saat itu. Nah, aku langsung email tuh si Mas Brili, tanya-tanya kalau misalnya mau ikut kelasnya itu gimana. Ternyata dikasih lah press list-nya. Pada saat itu bayarnya 1,5 juta, tapi katanya gini, tapi nanti ini bakal jaminan jadi buku. Aku gini, harus bayar semahal itu ya ternyata kalau mau jadi penulis gitu ya. Ya terus akhirnya ya sudah wes ini aja memanfaatkan apa yang ada di FLP aja, ilmunya teman-teman di FLP itu pelan-pelan sampai akhirnya memoir yang Cinta Semanis Kopi Sepahit Susu itu terkumpul. Sempat saya diskusikan kan pada saat itu dengan teman-teman FLP, sempat tanya-tanya ke Mbak Hidai, ke Pak Rafif gitu ya. Terus mereka kan waktu itu masih Cahaya Pustaka ya, punya penerbit Mhm. Cahaya Pustaka itu Pak Rafif nawarin, nggak diterbitkan di tempatku aja ta. Terus saya pikir kayaknya untuk karya perdana nggak apa-apa wes, ini apa cari penerbit dulu, maksudnya
usaha dulu lah, barangkali Mm-mm. bisa dapat rezeki di sana begitu. Kirim email ke Proyumedia pada saat itu, terus Kuanta, terus Mizan. GIP gitu ya. Dan ketiga-tiganya itu ditolak. Terima kasih. Dan masing-masing ini kan butuh waktu 3 bulan ya. 3 bulan berarti sudah berapa? Sudah 9 bulan lah Mm-mm. menunggu ini. Jadi hampir 1 tahun naskah itu tergantung-gantung. Terus gimana ya, aku mau nyerah apa enggak, mau tak terbitkan ini atau gimana. Ya sudah, nyoba ke ini, punya temen kan, coba ke GIP, nyarankan ke GIP. Ke BIP, Buana Ilmu Populer. Ya sudah, saya coba ke sana. Itu lumayan lama, sampai 4 bulan paling. Cuman pada saat itu ikut motivasi di mana ya, buat hitung-hitungan di kamar itu loh, Ham. Mm-mm. Jadi buat poster, ngitungin ini sudah berapa bulan kok nggak ada kabar dari penerbit. Nah, ini emailnya masih ada tuh yang dari BIP masih tersimpan. Jadi aku ingat aku dapat email balasan itu pas ulang tahunku di bulan November gitu ya. Silakan kirimkan apa fotokopi KTP, NPWP, naskah Anda diterima. Ya Allah, rasanya itu kayak hadiah kado terbesar gitu ya pada saat itu. Kayak gitu, setelah ditolak Kuanta ya, akhirnya ke BIP itu. Ternyata bukunya Itulah, menemukan jodohnya sendiri. betul. Jadi Dan terus setelah itu, itu terus, tulisan itu sebenarnya 2015 sudah jadi. Terus terkatung-katung, baru 2016 November itu kan ketemu berjodoh dengan penerbitnya, dan baru diterbitkan launching itu April 2017. Nah, setelah April 2017 itu vakum sudah, wes. itu Ngurusi sekolah ya. sudah kalau di total sudah tercetak berapa eksemplar Bunda, bukunya? Nah, itu kan selama ini kan kayak laporannya itu kan masih kayak laporan yang dari Gramedia itu Mm-mm. kan kontraknya itu 3 tahun ya, 3 tahun Ah, dicetaknya 5.000 eksemplar. Tapi kita nggak dapat royaltinya itu nggak dapat di awal, dibayarkan di bulan Februari dan Agustus. 1 tahun itu 2 kali. Nah, yang tahun pertama itu aku dapat itu kayaknya hampir hampir uh, besar gitu ya, nilainya besar gitu. Nggak tahu yang tercetak berapa karena laporannya itu hanya turunnya di sekolahku. Jadi kadang ada yang suka motoin kirim ke aku, kadang ada yang lupa mungkin ya. Terus ini editorku tak kasih tahu kalau aku sudah pindah ke Lumajang gitu. Ini alamat baruku, tapi ternyata tetap ke sana gitu. Soalnya TU-ku itu pas terakhir itu masih kayak ngirim laporannya gitu loh. Tapi aku yang terakhir itu udah nggak tahu laporannya kayak apa. Iya, jadi dari mulai yang nolnya 4 digit ya, sampai iya. yang nolnya itu 3 digit itu pernah. Jadi kalau misalnya nulis hanya cari royalti itu Mm-mm. ya bakalan nggak lama aja bertahan di dunia kepenulisan. Jadi waktu yang nolnya 4 digit sih, serius ini kayak gini ya Allah gitu ya, kayak nggak percaya kayak gitu. Kalau pas tahu ada transferan yang nolnya 3 digit juga, ini serius segini. Jadi sama-sama ya memang harus ini ya, bersabar dan bersyukur itu kan beriringan. Mm. Kayak gitu. Di Itu pernah yang kalau nolnya kalau 4 sampai 4. buku yang sepahit kopi semanis susu itu kebalik bukan sih? Semanis kopi sepahit Ah, susu. ah. Itu proses penulisannya berapa bulan? Berapa berapa minggu, berapa tahun mungkin? Jadi aku kalau beda buku-buku itu aku bingung jelasinnya, Ham. Jadi Mm-mm. itu tuh berangkat dari ini apa curhatan di Facebook gitu. Zaman itu kan masih suka Facebookan ya. Jadi sebenarnya ya itu motivasi terbesar itu dari pembina FLP, dosenku namanya Pak Karkono gitu ya. Setelah dia nyampaikan bahwa kamu itu ketua FLP UM pertama yang gagal begitu ya. Begitu saya diuji Allah dengan peristiwa
kehilangan suami gitu ya, beliau inbox gitu ya. Novi, ini adalah momentum kamu harus punya karya begitu ya. Terus gimana Pak, saya tuh nggak pede. Kamu tetap aja penyakitnya itu gitu ya. Kamu tetap aja penyakitnya itu. Wes gini, sekarang kamu coba ungkapkan perasaanmu gitu ya lewat sosial media. Itu sebagai test case, maksudnya ini ya apa? Bagaimana respon pembaca terhadap tulisanmu gitu ya. Nah, ternyata waktu itu aku nulis itu sampai, padahal waktu itu jarang-jarang ya yang nge-like sampai 300 like gitu. Itu sangat jarang gitu ya. Nah, itu tulisanku sampai tembus kayak 300 like, terus aku mulai, oh iya ya, kenapa ya nggak tak kumpulin terus tak jadikan satu, terus baru aku buat tema-tema per babnya gitu. Jadi prosesnya kayak gitu. Nggak, kalau biasanya kan umumnya itu kita buat outline dulu, baru nulis tek 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 tek. Enggak, kalau aku ngumpulin dulu tuh tulisan, ngumpulin. Habis itu tak pilah-pilah. Oh, ini bicara tentang anak, pendidikan anak. Oh, ini aku bicara tentang aku mendidik di sekolah. Oh, ini aku bicara tentang dakwah. Oh, ini aku bicara tentang apa? Kehidupan pribadiku dengan keluarga, seperti itu. Oh, Jadi kayak berarti gitu. sebenarnya apa namanya, tulisan-tulisan itu kalau kita kumpulkan sebenarnya bisa dibukukan semua ya Bunda ya? Tanpa harus Oh, kita betul bikin satu sekali. konsep besar gitu kan? Yang memoir ini juga gitu, yang memoir yang nanti November ini akan terbit itu juga itu kumpulan gitu ya. Itu Nah itu, dikumpulkan kok lama-lama banyak. itu selama berapa bulan itu Bunda mulai nulis di Facebook itu sampai akhirnya terkumpul jadi satu buku? Itu berapa bulan ya? Itu tiap hari Lupa. nulis status di Enggak tiap hari juga, enggak tiap hari juga. seminggu Enggak tiap sekali? hari juga sih. Oh, enggak, kalau seminggu sekali kelamaan, paling seminggu 3-4 kali gitu. Tapi enggak tiap hari gitu loh update-nya. Kayak agak panjang-panjang gitu. Kalau misalnya ke pasar ketemu orang yang agak apa ya, unik gitu, pulangnya dari pasar gitu langsung nulis, baru setelah nulis baru ke dapur masak. Kayak gitu. Nggak masak dulu langsung, enggak. Tapi orang yang tadi jualan, misalnya aku beli kelor gitu ya, ini kok orangnya kayaknya menarik gitu untuk dituliskan, ya udah belanjaannya tak taruh dulu, aku langsung pegang HP terus tak tulis di notes gitu, baru nanti agak siang gitu baru tak post di FB gitu sih. Nah, itu kan di tulisan itu atau di buku itu kan menceritakan keseharian seorang Bunda Novi dengan keluarga kecilnya. Terus kan itu mengingat memori-memori lama Bunda. Itu ketika menulis itu menangis nggak atau hanya terbawa suasana atau gimana? Sering. Makanya saya merasa gini, buku itu bagi saya ya, itu sangat apa ya, sangat sederhana. Buku Cinta Semanis Kopi Sepahit Susu itu saya apa ya, menurut saya itu buku yang kalau mungkin ada orang yang mau ngeritik buku itu habis-habisan, mungkin bisa jadi yang secara teknis seperti apa. Tapi dari kesederhanaan itulah saya kayak bisa menyampaikan pesan dari hati gitu loh. Sehingga awalnya saya merasa, alah, saya tetap nggak pede waktu ketika pertama buku itu datang gitu ya, terus teman-teman memberikan apresiasi, saya tetap nggak pede. Bener ta ini bukuku kayak gitu, masih kayak gitu ya, karena kan terbiasa dengan teman-teman FLP yang jam terbangnya luar biasa gitu ya, kayak gitu. Iki bener ta kayak gini, ini bukuku, kayak sempat kayak gitu. Terus baru merasa kayak ada apa ya, oh ternyata ada yang bisa ngambil hikmah ya dari bukuku itu ketika ada beberapa anak SMP di Karawang itu tiba-tiba WA, terus ada yang dari mana ya, beberapa di Jakarta, Tangerang, terus ada yang paling jauh itu pernah daerah mana ya itu, katanya perbatasan Malaysia gitu, daerah Kalimantan, dia mondok di sana. Salim Batu, daerah Salim Batu itu. Terus katanya terinspirasi, tapi yang sering ditanyain itu bukan aku, tapi Hanif. Sekarang Hanif usia berapa? Kayak gitu. Jadi, oh, aku nggak,
artisnya di situ tuh ternyata Mhm. Hanif, bukan Iya. aku. Jadi kalau ada yang telepon merasa terinspirasi dari situ, itu baru ternyata ya kalau menurutku ini mungkin receh gitu ya, yang sederhana banget yang tak tulis, ternyata ada orang yang bisa mengambil hikmahnya. Jadi pesanku ya ke teman-teman itu, jangan nggak pede lah gitu ya, selama kita menulisnya itu dari hati, terus kita juga ingin menyampaikan pesan kebaikan gitu ya, nggak apa-apa gitu ya, percaya diri aja, seperti itu sih. Karena aku masih di titik itu tuh masih tetap kayak nggak percaya gitu ya, sampai ada orang yang mengapresiasi baru, ya Allah, Masya Allah ya, kayak gitu. Itu sih. Jadi jangan Setelah itu takut Bunda, dulu. setelah bukunya terbit kan banyak tuh yang nanya-nanya tentang Hanif. Ada nggak lelucon dari misalkan ibu-ibu yang pernah baca itu, terus bilangnya, Bunda boleh nggak kalau misalkan kita besanan gitu? Ada nggak yang kayak gitu? Kalau besanan nggak ada, tapi yang menggelitik itu ada yang di tulisan yang bukan Assalamualaikum Beijing. Iya. Nah, itu kan sebenarnya itu kisah tentang poligami ya, dan sebenarnya itu real gitu ya, terjadi dalam kehidupan. Itu beberapa tanya ke saya, siapa itu? Maksudnya siapa yang menawari saya gitu ya. Cuman saya bungkam, saya nggak menyampaikan gitu, ada gitu ya, karena memang saya anggap itu privasi bagi saya. Makanya saya nggak menyampaikan di situ itu siapa orang yang menawari itu. Itu sih, jadi beberapa sampai ada yang ini ya, ibu-ibu itu yang memfoto itu dijadikan pembahasan di sebuah grup gitu ya, di sebuah grup, terus dikirimkanlah screenshotnya itu ke saya. Terus gini, ini ibu-ibu ini penasaran, bisakah Dek Novi menjawab ini siapa begitu? Cuman saya nggak perlulah saya jawab begitu. Cuma kita sama-sama kita ambil pelajarannya saja, itu sih. Gimana sih Lucu rasanya ya. tulisan-tulisan Bunda Novi yang itu yang apa namanya? Yang itu yang paling booming ya, yang akhirnya bisa seorang Bunda Novi dikenal banyak orang gitu yang di luar luar FLP. Lumayan. Nah, itu gimana rasanya Ya, dapat apresiasi dari orang-orang itu kayak gimana rasanya? dikenal itu sebenarnya kan bonus saja ya. Tapi Hmm. saya lebih ke ini sih, lebih ke malah apa ya, beban gitu ya, beban, karena eh, beberapa pembaca saya yang telepon, WA gitu ya, bahkan berkenan memberikan testimoni, itu selalu tanya kapan bukunya lahir kembali, dan itu menjadikan beban bagi saya gitu ya. Terus apa tadi, menjadi dikenal gitu ya, apalagi menjadi dikenal itu adalah ujian tersendiri begitu ya. Sampai apa, ada celetukan-celetukan gitu ya, wah Mariki gak kenal aku maneh gitu ya, ya yang antri tanda tangan banyak kayak gitu-gitu ya. Itu ujian tersendiri, saya kira seperti itu yang sebenarnya apa ya, ya itu tadi, kalau misalnya orang yang kenal saya itu sebenarnya saya pemalu loh. Kalau sekarang ini kesibukan lagi ada proyek apa Bunda terdekat? Proyek yang Ya itu publishing itu terdekat itu itu, Awan Hijau Publishing itu. tadi kan ada yang nanya nih gimana caranya bisa terlibat dengan proyek yang apa namanya diagendakan sama Bunda Novi itu gimana caranya? Mereka bisa terlibat. Japri aja. Oh, Japri aja, Apalagi ya. ini, iya apalagi ini kan gini, jadi ini nggak apa-apa ya aku cerita tentang Awan Hijau Publishing gitu ya. Jadi kita nggak hanya sekedar penerbitan, tapi di sini kita mau edukasi tentang literasi baca tulis digital juga gitu ya. Saya kebetulan apa namanya, dapat rezeki selalu dikelilingi oleh anak-anak milenials yang kadang ketika saya sodorkan buku saya, mereka menyampaikan, Bun, nggak ada kah buku-buku yang audiovisual, yang ada gambarnya gitu ya.
Terus mereka menunjukkan tuh buku nanti kita cerita tentang hari ini gitu ya. Saya tanya, berapa ini harganya, Dek, gitu ya. 125. 125 hanya tulisan-tulisan gitu kan, Hanya quote-quote dengan dengan infografis quotes-quotes yang yang lumayan. menarik, yang cantik gitu ya. Terus, oh ternyata begini ya anak-anak ini. Terus tak tanya, kalau misalnya Bunda buat kayak gini, kira-kira kamu mau baca? Mau banget, daripada yang cuman tulisan aja begitu. Kalau misalnya ada pun itu, ini juga kalau ada yang audionya Bunda, kita juga sambil dengerin kayak gitu. Maaf Ada ada iklan. iklan lewat. Apa namanya, yang audionya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada adik-adik atau teman-teman milenials yang mau join atau collabs gitu ya, saya sangat senang, apalagi yang punya keahlian desain tuh gitu ya. Itu yang Rumaisa itu sudah collabs dengan saya kok itu yang bertanya tuh. Ini lagi project dengan dia yang bukan bucin itu. Itu dia nanti yang desainernya. Yang Blackpink for Uhti itu desainernya ada lagi anak Semarang. Itu. Jadi memang sekarang lagi menyasar pasar-pasar itu sih. Kalau ditanya apa tujuannya ya? Sekali lagi profit duniawi itu bonus aja dari Allah gitu ya. Perkara nanti mau booming enggak boomingnya buku itu, yang penting saya sudah menyampaikan sesuatu kebaikan gitu ya. Terus kalau ditanya, malah sebaliknya iklannya lewat lagi. Malah kalau ditanya, kita malah sering mengeluarkan dana sendiri gitu ya dari collab dengan untuk mempercantik desainnya itu. Kemarin juga akhirnya pakai yang teman Semarang yang desain itu, karena dia sukses sudah yang ikut lomba menulis Indiva itu kan juga kita buat bukunya audio visual gitu loh, ada desainnya. Itu karena hasilnya bagus, terus aku mau pakai dia lagi kayak gitu. Itu yang kita juga nggak ngira bakalan bisa 10 besar. Itu sangat kayak kado terindah, walaupun nggak menang sih, soalnya saingannya Mbak Sinta Yudisia. Iklan lagi. Saingannya Mbak Sinta, ya gitu. Berarti memang harus menaikkan jam terbang lagi, seperti katanya Mbak Afifa Afra gitu ya. Jadi banyak hikmah sih di pandemi ini, jadi lebih produktif aja gitu. Oke, soal ngomong-ngomong soal pandemi nih Bunda, selama pandemi ini Bunda kira-kira nulis berapa kali sehari, atau mungkin nulis berapa halaman per hari atau per minggu atau gimana? Atau setiap hari mencoba untuk menulis? Iya, kalau selama pandemi ini, sebentar, ini kenapa ya? Kalau selama pandemi ini, kebetulan juga terikat kontrak saya di Salam Web ya. Jadi Juni 2020 itu ada teman yang menghubungi, ada aplikasi Salam Web itu yang butuh freelancer writer. Terus ya sudah, saya ya itu tadi, saya masih terus nggak pede. Saya bilang, Pak, gini aja, saya belum bisa mengiyakan, tapi saya kasih contoh tulisan. Kalau memang beliaunya serg dengan tulisan saya, ya saya lanjut. Tapi kalau enggak, saya nggak paksakan diri gitu ya. Terus saya kirimkan beberapa tulisan saya yang ada di blog itu, yang temanya tema-tema Islami. Terus akhirnya teman saya itu bilang, oh ini pihak Salam Web mau men-challenge gitu ya, suruh nulis lagi dengan tema yang mereka inginkan gitu. Terus saya disuruh nulis lagi dengan tema kesehatan mental pada saat itu. Ya, walaupun 300 sampai 500 kata, tapi itu lumayan riset gitu ya nulis kayak gitu. Yang bagi saya itu kayak awal-awal gabung di Salam Web itu kayak tekanan tersendiri gitu ya. Jadi saya harus benar-benar konsentrasi, walaupun saya di rumah, tapi jam segini saya sampaikan ke orang rumah sampean. Saya sekarang mulai kerja di webnya Malaysia, jadi
ritme saya gitu ya, termasuk ke anak saya, ritme saya pagi kayak gini, tolong ya tidak diganggu. Pokoknya bener-bener suasana itu suasana kerja, saya buat seperti itu. Gitu. Jadi sampai kayak HP dan lain sebagainya itu bener-bener saya batasi. Itu ceritanya. Dan ternyata kebiasaan ini itu alhamdulillah bisa apa ya? Kayak otomatis bisa kayak apa ya, terjun bebas apa ya, kayak secara otomatis tuh kayak kita terupgrade sendiri gitu loh, Ham. Jadi kalau misalnya dalam 1 hari kayak nggak nulis itu kayak ya aku belum nulis, kayak ada kayak hutang gitu loh. Kayak ada yang kurang gitu ya. Kayak ada yang kurang, kayak hutang. Ya minimal inilah wes update di post di IG gitu aja yang singkat-singkat gitu. Itu tapi tetap sih kalau yang itu, apalagi ini kan ada ikut beberapa kelas juga aku. Terus PR-nya tuh banyak gitu ya. Apalagi kalau kelasnya Mas Golagong itu. Cepet, terus PR-nya tuh banyak gitu loh. Jadi kalau kita nggak ngerjain, jadi tak perhatikan ya. Siapapun sebenarnya bisa ikut kelas berbayar, cuman semuanya tergantung individunya gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya kita sudah ikut kelas berbayar, terus kita cuman gini terus nggak ngerjakan tugas gini-gini, ya kembali ke kita sih kan, eman juga, rugi juga gitu. Jadi akhirnya dari situ aku kayak tertempa untuk aku harus belajar gitu. Oh ternyata nulis novel itu kayak gini kayak gitu. Jadi kayak buka istana surga itu kayak kudu tak bakar gitu. Dengan kegagalan novel itu gitu ya. Ya Allah kayak malu itu. Ya Allah kayak gini ya tulisanku ternyata ya istana surga ini gitu. Novelnya masih terbungkus rapi, belum dibuka. Ya Allah. Jadi aku mau ngerevisi itu kayak ya Allah, luruskanlah niatku untuk merevisi novel ini gitu ya. Tapi ini kemarin inginnya kan yang Cinta Semanis Kopi Sepahit Susu itu tak novelkan, cuman terus oh iya kan nanti judulnya itu sudah masuk Perpusnas ya, sudah ISBN itu gimana. Akhirnya ini ganti ini judul wes. Nah itu yang bakalan coming soon itu. Mohon doanya. Soalnya ini kalau plus yang novel itu 4 sih. Jadi aku sering nggak tidur. Nah itu gimana caranya manajemen waktunya itu Bunda dengan kesibukan sebagai di relawan, kemudian jadi mentor menulis, sekarang jadi direktur itu, terus dengan jadi ketua wilayah dan ibu rumah tangga juga. Itu kayak gimana? Sajanya lumayan pontang-panting gitu ya. Bahkan kemarin kan sempat sebelum Mukarwil itu kan ngasih kayak itu apa yang kamu buatin tuh kuesioner. Jadi beberapa itu yang kritiknya itu lama kalau balas BA kayak gitu. Jadi itu salah satunya yang sampai sekarang aku kayak nggak bisa yang mana dulu wes yang harus tak prioritaskan, kalau memang nggak terlalu penting ya nanti gitu, kayak gitu. Ya pontang-panting sih, terus kehidupannya itu terbalik gitu ya, terbalik apalagi sekarang kan aku kerja di properti juga kayak gitu. Jadi tiap pekan harus sebenarnya maunya ownernya tiap pekan ke Malang kan, ini kan buka cabang di Malang dan aku maunya ditaruh di cabang Malang begitu. Tapi aku bilang kayaknya bisa intens itu November gitu ya, kayak gitu. Kayak gitu. Jadi hidupku itu kebalik. Malam itu melekan gitu ya. Tapi orang rumah itu sudah paham gitu loh, paham. Jadi nanti habis subuh itu kadang bisa melek ya, bisa melek. Nanti baru tumbang itu jam-jam 8 gitu ya. Nanti jam 10 baru bangun gitu. Kayak gitu. Jadi aku agak malu saja nih cerita gini tuh. Terus itu ya, terus gimana? Dengan kesibukan yang kayak gitu, Hanif nggak protes Bunda? Jangan dikira. Jangan dikira. Yo usia protes-protesnya. Cuman bagaimana saya berusaha untuk mengkomunikasikan ya. Sampai dia itu gini.
Kalau misalnya nih, saya ada jadwal ngisi kelas menulis gitu ya, di bilik nulis itu. Satu batch itu kan saya dapat kebagian itu 2 materi. 2 materi itu biasanya itu dalam 2 pekan gitu ya, dalam 2 pekan. Terus saya komunikasikan, nah ini ya Bunda, tanggal ini itu enggak bisa diganggu. Kadang dari pagi itu saya kan harus menyiapkan slide-nya, dan slide tiap batch itu harus ada perubahan gitu ya. Soalnya kadang dari batch sebelumnya ada yang ikut batch berlanjut gitu ya. Jadi kalau misalnya slide-nya tetap, materinya tetap, mereka kan juga boring kayak gitu. Jadi dari pagi harus menyiapkan slide, jadi kayak nggak bisa diganggu. Terus dia nanti atau aku komitmen dulu selesai jadwalnya dia nge-zoom gitu baru aku ini sih. Kadang kan laptopnya juga gantian ya. Jadi kalau dia baru selesai nge-zoom, aku baru pakai laptopnya kayak gitu. Ada nggak Bunda dari Ini permintaannya Hanif, misalkan Bunda tolong dong hari Sabtu Ahad jadwalnya dikosongin, kita liburan gitu. Ada nggak? Pernah nggak Hanif nyeletuk gitu? Nah, aku bersyukurnya aku kerja di properti itu anaknya itu seumuran Hanif dan teman sekolahnya. Jadi ketika aku kerja di Malang, otomatis satu paket gitu. Anaknya juga dibawa, anakku juga tak bawa, dan itu sekalian dia ini liburan gitu ya. Aku ngurusi kerjaan, dia nanti sama driver diajak ke kolam renang kayak gitu. Ya gitu, aku ini ya kayak sudah kayak sama Allah, ya inilah aku nggak bisa ngomong apa-apa ya, artinya ya cuman bisa bersyukur lah kayak gitu. Kayak gitu. Jadi aku kerja masih bisa bawa anak kayak gitu. Di penerbitan pun aku juga kayak ngelibatkan Hanif gitu. Maksudnya dia ikut ini kan prepare kantor dan lain sebagainya kayak gitu. Itu sih. Tapi kalau protes selalu ada. Cuman gini sekarang, kamu gimana maunya gitu ya. Kalau memang maunya ini kalau nggak baik di-cut aja ya nanti Ilham. Khawatirnya aku nanti curhat ini. Kalau nggak baik ini aja apa? Kamu maunya gimana? Bunda kerja atau nggak kerja wes nemeni kamu tok gitu. Ya pilihan sulit kayaknya, nggak bisa menjawab. Gitu. Terus Cuman kan balik lagi soal nulis nih Bunda, balik lagi soal nulis. Tadi kan Bunda bilang udah punya kebiasaan nulis tiap hari gitu. Pernah nggak satu momen itu Bunda Novi ngalamin yang namanya writing block gitu, yang ngeblank, bener-bener ngeblank, itu pernah nggak ngalamin? Terus cara ngatasinya gimana? Soalnya kan pas tuntutan tuh, capek, kewajiban harus posting atau setor tiap hari. harus setor. Itu kayak gimana cara ngatasinya? Gini aku pernah waktu itu kayak dari luar kota gitu ya, pas dari Malang capek banget, sementara paginya aku harus setor tulisan gitu ya. Terus aku nyoba nih nakal-nakal, maksudnya nggak setor gitu ya. Capek kan, ya sudah aku tidur aja, tidur. Terus aku akhirnya merenung gimana ya caranya aku mensiasati supaya ketika aku ada kerjaan di luar kota, aku tetap bisa setor naskah. Akhirnya gini, aku dalam 2 atau 3 hari itu aku nulis banyak yang itu buat tabungan kayak gitu. Jadi nanti aku pas kondisi aku ngedrop, aku masih bisa store kayak gitu. Jadi oh gini aja deh tak siasati kayak gitu. Jadi kayak kayak apa ya? Mungkin beberapa penulis juga punya ritme dan gayanya sendiri ya. Jadi kalau aku kayak gitu, meski kayak sekarang gitu ya. Misalnya besok akhir pekan aku mau ada turba ke Madura, berarti aku sudah mengagendakan. Aku kan nggak mungkin nanti kemungkinan kalau misalnya aku capek kayaknya nggak mungkin nulis. Jadi aku harus nyiapkan dulu nih sampai sekian bab harus tak tulis dulu. Kalau nggak gitu nanti desainerku ini akan keteteran. Misalnya aku target awal awal November harus jadi ya saat desain-desain. Astagfirullah. Mas Hanif? Hanif?
Oke, kita lanjut ya Bunda ya. Oke. Nggak tahu nih udah ngobrol berapa menit, kayaknya udah lumayan lama sih. Closing statement aja langsung ya, gimana mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang masih baru mulai gitu, baru pengen belajar nulis, terus kedepannya pengen jadi penulis yang besar dan seterusnya, itu pesan-pesannya kayak gimana? Ya, sebentar ya Ilham, aku Iya. mau spoiler dulu. Biar teman-teman tahu ini aku ini lagi ngobrol sama siapa, kok kayaknya aku ngomong sendiri. Ya, sebentar, mau tak tunjukin dulu. Nah, ini loh hostnya, adminnya FLP Jatim. Ya. Ya, closing statement ya. Pesan untuk teman-teman gitu ya, yang punya keinginan untuk menulis, ingin jadi penulis, yang pertama yang harus dimiliki adalah percaya diri gitu ya. Karena berangkat dari pengalaman saya gitu ya, saya itu mimpi saya tertunda karena saya sangat tidak percaya diri gitu. Selama yang kita tulis itu adalah kebaikan, selama yang kita tulis adalah memiliki visi pencerahan gitu ya, kenapa kita tidak mulai dari sekarang, terutama untuk para millennials nih ya, jangan hanya menulis curhatan saja, kegalauannya saja, tetapi jadikan itu sebagai sebuah karya gitu ya, untuk menginspirasi banyak orang, banyak pemuda di luar sana. Seperti itu. Bagaimana, Babang Admin? Sudah, terima kasih. Terima kasih untuk waktunya Bunda Novi. Next kita bakalan ngobrol lagi mungkin yang lebih intens lagi, entah bahas apa itu nanti mungkin next saja. Terima kasih untuk teman-teman semua sudah menonton YouTube channel ini di segmen 1 jam lebih dekat bersama Bunda Novi. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya, di episode selanjutnya, masih di segmen yang sama, 1 jam lebih dekat, dengan orang-orang yang mungkin teman-teman sudah kenal tapi belum tahu seperti gimana dalamnya orangnya, dalamannya kayak gimana. Mungkin nanti kita bakalan bahas di next episode. Terima kasih, itu dari saya. Saya Ilham Sadli dan bintang tamu kita Bunda Novi mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.